Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Damayanti dari AK19F NIM 10573112019. Baik, soalnya yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, yaitu ketika anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh, akan tetapi di sini prosedurnya saja yang beda. Prosedurnya itu harus dimodifikasi sedikit untuk mengetahui kepemilikan dan pengendaliannya. Baik, kita masuk ke soal terkait dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Soal yang saya buat yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 PT Atam membeli 80% saham biasa beredar dari PT Jaya seharga Rp197 juta pada tanggal tersebut. Nilai wajar dari kepentingan dan pengendalian diestimasikan sebesar Rp33 juta. Di soal kita bisa melihat yaitu jumlah aset pada PT Atam yaitu Rp650 juta, sedangkan jumlah aset PT Jaya yaitu Rp245 juta, dan liabilitas dan ekuitas jumlahnya yaitu sama, pada PT Atam Rp650 juta, sedangkan PT Jaya Rp245 juta. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan yaitu sebesar Rp40 juta, tanah Rp58 juta, bangunan dan peralatan sebesar Rp55 juta. Diminta bagian A, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan pada dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi. Bagian B, buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Ini yaitu kita bisa lihat sama-sama di jawabannya, yaitu terkait perbedaan antara nilai buku, nilai wajar, dan kedua perbedaan tersebut mengalami kenaikan, seperti contohnya yaitu persediaan nilai bukunya Rp60 juta, nilai wajarnya Rp40 juta, dan terjadi kenaikan sebesar Rp20 juta. Sedangkan tanah nilai bukunya Rp80 juta, nilai wajarnya Rp58 juta, memiliki kenaikan sebesar Rp22 juta. Selanjutnya bangunan dan peralatan, nilai bukunya Rp55 juta, nilai wajar Rp50 juta, dan kenaikannya yaitu sebesar Rp5 juta. Total dari nilai kenaikannya yaitu Rp47 juta. Selanjutnya total nilai wajar investasi yaitu sebesar Rp230 juta. Selanjutnya nilai buku ada saham biasa, saldo laba, kepemilikan 80% dan selisih. Nilai dari saham biasa yaitu Rp100 juta, saldo laba Rp75 juta. Jumlah kepemilikannya yaitu minus Rp175 juta. Cara mencari selisihnya yaitu nilai total nilai wajar investasi ditambah jumlah dari kepemilikan 80%, atau dari saham biasa dijumlahkan saldo laba yaitu menghasilkan Rp55 juta. Jurnal saat pembelian saham yaitu investasi saham pada PT Jaya pada kas sebesar Rp150 juta. Jurnal saat mengeliminasi saldo investasi S1 saham biasa sebesar Rp100 juta, saldo laba Rp75 juta, selisih sebesar Rp55 juta. Investasi saham pada PT Jaya yaitu Rp150 juta, kepentingan dan pengendalian sebesar Rp33 juta.
2. Jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih, yaitu ada persediaan tanah, bangunan, dan peralatan, goodwill, dan selisih. Nilai dari persediaan yaitu 20 juta, tanah 22 juta, bangunan dan peralatan 5 juta rupiah, goodwill 8 juta, selisihnya yaitu sebesar 55 juta rupiah. Kita masuk ke bagian B, kertas kerja laporan keuangan konsolidasi, yaitu PT Atam dan anak perusahaannya, kertas kerja laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2019. Kita bisa lihat di sini kertas kerja laporan keuangan konsolidasinya, yaitu jumlah aset pada PT Atam 650 juta, sedangkan PT Jaya 245 juta. Sedangkan total dari kewajiban dan tambang modalnya sama, 650 juta pada PT Atam dan PT Jaya sebesar 245 juta rupiah. Kita masuk ke eliminasi, yaitu investasi pada saham PT Jaya. Kita masukkan ke kredit, hasilnya 150 juta. Selisih kita masukkan ke akun debit sebesar 55 juta dan kredit sama sebesar 55 juta rupiah. Selanjutnya goodwill kita masukkan ke debit 8 juta rupiah, saham biasa 100 juta rupiah, saldo laba sebesar 55 juta rupiah. Hasilnya yaitu 238 juta rupiah dan kredit sama 238 juta rupiah. Selanjutnya konsolidasi. Cara mencari nilai konsolidasinya yaitu kita tambah akun kas dari PT Atam, kita tambah dengan PT Jaya menghasilkan 65 juta rupiah sampai seterusnya ke bawah dan menghasilkan 753 juta rupiah. Sedangkan total kewajiban tambah modal sama caranya. Kita untuk mencari nilai konsolidasinya sama, kita tambah utang usaha 80 juta rupiah pada PT Atam ditambah pada PT Jaya 40 juta rupiah menghasilkan 120 juta rupiah. Sedangkan saham biasa dari PT Atam 180 juta rupiah, PT Jaya 100 juta rupiah, dikurang eliminasi debit 100 juta menghasilkan 180 juta rupiah dan seterusnya, dan menghasilkan 753 juta rupiah. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.